warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Putra Pahreji dengan NIM F1142231009. Saya di sini sebagai guru BK dan Kak Ripda Laksmi Devi sebagai kliennya. Di sini masalah Kak Ripda yaitu mengenai turunnya motivasi belajar Kak Ripda oleh berbagai faktor. Nah, jadi di sini saya sebagai guru BK memberikan konseling kepada Kak Ripda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Masuk. Ayo Kak, silakan duduk di sini. Kasih Pak. Ya. Baik, nama kakak siapa ya kalau boleh Bapak tahu? Baik Pak, perkenalkan nama saya Ripda Laksmi Devi. Saya dari kelas 11 IPA Pak. 11 IPA. Iya. Oh, berarti bisa Bapak panggil Kak Ripda ya? Boleh Pak. Ya, kalau boleh tahu ada alasan apa ya Kak Ripda untuk datang ke sini? Sebenarnya saya juga direkomendasikan oleh Vera Pak. Bapak kenal Vera? Oh, Kak Vera ya? Iya, saya temannya Pak. Oh alah ya, berarti kakak temannya Kak Vera. Iya, Dan Pak. Bapak juga pernah itu mengadakan sesi konsultasi dengan Kak Vera. Itu Pak. Nah, Nah, maka dari itu saya kesini atas rekomendasi dia. Dia juga tahu apa yang saya rasakan saat ini, makanya saya disuruh dia untuk datang menemui Bapak. oh iya, bagus ya. Berarti Kak Ripda memang ada niatan kecil untuk mendatangi Bapak, ya? Iya Pak. Nah, sebelum itu Kak Ripda udah sarapan belum pagi ini? Tadi sudah sih Pak pagi. Sudah, alhamdulillah ya. Kira-kira posisi duduk Kak Ripda sudah nyaman belum atau belum nyaman bagi Kak Ripda? Sudah nyaman Pak, terima Nyaman. kasih. Ya, nah Kak Ripda juga boleh, ini Bapak ada minuman, boleh diambil saja ya kalau bisa Iya, Pak. minum. Nah, mengenai tindakan Kak Ripda yang ingin kesini, kalau boleh tahu, tadi kan dari Kak Vera kan atas keinginan sendiri dan juga yang direkomendasikan Kak Vera. Nah, Kak Vera ada bilang apa ya agar Kak Ripda mendatangi Bapak? Sebenarnya tuh Pak, saya memang sedang tidak baik-baik saja akhir-akhir ini. Makanya saya juga ada bercerita dengan Vera. Kemudian Vera tuh bilang lebih baik kamu tuh bertemu dengan guru BK kita, katanya untuk berkonsultasi. Setidaknya kamu nantinya tahu apa yang harus kamu lakukan, kata dia gitu Pak. Jadi tuh saya dengan ikhlas untuk datang menemui Bapak gitu, Ya. untuk meminta masukan dan saran dari Bapak nantinya. Nah, baik, terima kasih ya atas alasannya. Di sini Bapak senang berarti Kak Ripda kesini atas kemauan dari Kak Ripda sendiri. Ya. Nah, sebelum itu Kak Ripda tahu nggak apa namanya Kak Ripda datang ke sini dan ingin bercerita itu namanya? Konseling? Betul. Kak Ripda tahu apa itu konseling? Nggak tahu Pak. Tahu. Nah, jadi Kak Ripda, Bapak ingin menjelaskan apa arti konseling ya. Jadi, konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan guru BK kepada peserta didik atau konselingnya untuk menghadapi masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik. Jadi, guru BK di sini bertugas dan berperan sebagai menjadi fasilitator untuk memberikan solusi dan saran yang diberikan oleh guru BK kepada konseling. Dan di sini juga Kak Ripda sebagai konseling. Nah, jadi tugas Bapak memberi semua masukan dan saran serta solusi atas apa yang permasalahan yang terjadi pada Kak Ripda agar kita bisa mengentaskannya secara bersama-sama. Oh gitu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Jadi saya tahu bahwa konseling itu memang ada di sekolah kita ini, dan saya tuh senang Pak karena saya juga bisa didengar oleh Bapak, karena saya memang tidak baik-baik saja akhir-akhir ini Pak. Saya butuh masukan dan saran dari orang lain gitu. Ya, baik, terima kasih juga ya Kak Ripda. Nah, sebelum kita memasuki sesi konseling itu juga di sini kita ada asas namanya Kak Ripda, asas-asas yang kita
pegang sebagai prinsip. Nah, dari prinsip-prinsip ini untuk alur kita sebagai sesi konseling agar si konseling itu merasa bebas gitu secara mengutarakan permasalahannya. Kak Rida tahu apa-apa saja asas itu? Kemarin Ribda sempat dengar dari Vera, kata dia tuh kalau ke BK tuh nanti ceritanya akan dirahasiakan. Ya. Apa asas kerahasiaan, Pak? Betul. Nah, itu sebagai salah satu asas yang dimiliki oleh BK. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Nah, di sini Bapak juga mengambil 2 asas ya. Yang pertama itu asas kerahasiaan yang tadi dijelaskan oleh Kak Ribda, bahwasanya di sini itu bersifat rahasia. Jadi semua permasalahan yang Ribda ceritakan kepada Bapak di sini rahasia kita. Tidak boleh lagi ada pihak-pihak lain yang mengetahui, ya. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Di sini Kak Ribda boleh terbuka apa saja mengenai permasalahan pribadinya Kak Ribda, ya. Baik-baik, Pak. Terus ada asas ketiga, asas kesukarelaan. Maksud asas kesukarelaan ini adalah jadi Kak Ribda itu datang ke sini itu atas kemauan Kak Ribda sendiri. Tidak ada paksaan atau suruhan dari orang lain. Nah, kalau boleh Bapak tahu, Kak Ribda di sini atas kemauan Kak Ribda sendiri atau disuruh orang lain? Sebenarnya memang saya mau sendiri, Pak. Kemudian saya ceritakan sama Vera, dia bilang kalau ke BK nanti apa yang kamu sampaikan tidak akan tersebar luas karena mereka memiliki asas kerahasiaan, kata dia, Pak. Jadi saya percaya dengan Bapak, makanya saya datang ke sini, Pak. Ya, terima kasih karena sudah datang ke sini ya Kak Ribda. Nah, berarti nanti kita akan melakukan sesi konseling ini selama kurang lebih 30 menit. Apakah Kak Ribda setuju? Setuju, Pak. Setuju? Iya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita boleh atur jadwal lagi, apakah mau di hari ini dan jam segini, ataupun kita ubah harinya, ataupun kita ubah jamnya. Bagaimana Bapak mengikutkan jadwal dari Kak Ribda, karena Bapak di sini selalu ada dan selalu berada di ruangan BK. Baik, Pak. Kemarin tuh saya sudah melihat jadwal bahwasannya pada hari Selasa jam 9.20 itu ada guru yang tidak masuk, Pak. Beliau ada urusan, katanya cuma menitipkan tugas. Nah, nanti saya tuh langsung mengerjakan tugasnya biar saya juga bisa menemui Bapak. Bagaimana, Pak, kalau di hari Selasa jam 9.20 itu, Pak? Boleh. Nah, berarti kita menyesuaikan kesepakatan bersama ya. Dan Bapak juga selalu ada di sini. Berarti kita pada hari Selasa jam 9.20. Iya, Pak. Baik. Baik, Pak, kalau begitu saya izin pamit dulu karena saya juga ada kelas habis ini, Pak. Terima kasih buat masukan Bapak dan waktu Bapak untuk bisa bertemu saya lagi di hari selanjutnya, Pak. Baik, terima kasih. Bapak tunggu ya kehadirannya di minggu depan. Dan Bapak harap Kak Ribda minggu depan itu bisa mencurahkan isi hati Kak Ribda. Baik, Pak. Oke? Terima kasih ya, Pak. Ya, semangat ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Ribda, ayo silakan masuk, Kak. Baik, Pak. Ya, akan duduk di sini. Di sini ya, Pak. Ya. Oh, baik Kak Ribda. Sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Oh, baik. Oh, tapi kenapa ya ekspresi Kak Ribda kelihatan gugup? Saya hanya merasa gugup, Pak, dikarenakan ini pertama kalinya saya mengikuti dan berbicara masalah saya kepada orang lain, Pak. Nah, oke Ribda, hal itu wajar ya jika kita gugup untuk pertama kalinya, apalagi Kak Ribda ingin memberikan permasalahan-permasalahan lah, mencurahkan unek-uneknya yang ada di Kak Ribda ya, tapi itu tidak apa-apa. Nah, sebelumnya posisi duduknya apakah sudah nyaman untuk Kak Ribda atau belum? Sudah nyaman, Pak. Sudah Terima nyaman. kasih. Nah, ini Kak Ribda, Bapak ada air, silahkan ya diminum ya. Iya, Pak. Nah, selanjutnya Bapak ingin berterima kasih ya kepada Kak Ribda. Terima kasih kepada Kak Ribda telah datang lagi
ke ruang BK ini dan menemui Bapak untuk kita melakukan konseling individual ya. Terima kasih. Baik Pak. Nah, selanjutnya kita akan bisa nih untuk mendengarkan apa sih yang dirasakan Kak Ribda, unek-unek yang di dalam hati Kak Ribda itu seperti apa. Boleh kita ceritakan sekarang? Boleh Pak. Boleh. Yuk Jadi- kita ceritakan. Jadi gini Pak, saya merasa sangat tertekan serta penurunan semangat belajar. Hal ini terjadi karena saya juga ada masalah di rumah Pak. Saya di rumah. Jadi di sini Kak Ribda itu kayak ada masalah di rumah dan pada akhirnya Kak Ribda mengalami penurunan motivasi belajar. Iya betul Pak. Saya juga sekarang di kondisi yang kurang baik Pak, karena faktor ekonomi keluarga saya sekarang tuh sedang menurun, dan itu alasan saya kurang semangat untuk belajar Pak. Oh, seperti itu. Jadi selain motivasi Kak Ribda itu menurun dalam hal belajar, ternyata ada faktor lain, yaitu faktor ekonomi keluarga dari Kak Ribda yang menurun gitu ya Kak. Iya betul Pak. Begitu. Terus apa ada masalah lain lagi yang telah Kak Ribda alami, seperti kenapa sih yang membuat Kak Ribda ini mengalami penurunan belajar, dan apa sih hubungannya dengan Kak Ribda mengenai ekonomi keluarga dari Kak Ribda? Boleh Kak Ribda ceritakan kepada Bapak? Baik Pak, sebenarnya dulu tuh saya tuh semangat sekali belajar Pak. Saya tuh selalu berusaha untuk fokus belajar. Kemudian saya tuh anak yang rajin. Saya tuh tapi Pak, setelah saya tahu kondisi keluarga saya sekarang, saya tuh kayak lemah. Saya tuh tidak semangat untuk rajin belajar. Jadi saya tuh males-malesan juga Pak, karena dari kondisi orang tua saya yang menurun itu, kayak saya tuh merasa terbebani Pak, karena saya tuh juga orangnya suka kayak santai gitu, soalnya juga saya suka belanja apa segala gitu. Jadi karena kondisi orang tua saya yang tidak baik gini, mereka juga sering kelahi Pak, karena di rumah tuh makanya saya di rumah tuh kayak tidak betah sekali Pak rasanya di rumah, karena mereka tuh juga akhir-akhir ini sering kelahi gara-gara itulah Pak, ekonomi keluarga saya menurun karena bapak saya pun dipecat dari kantornya Pak. Nah, sebelumnya apa boleh Bapak tahu ada alasan lain lagi yang mengakibatkan Ribda di posisi sekarang, dan mengapa sih ekonomi keluarga Ribda bisa turun, atau ada alasan lain lagi selain Bapak Ribda dipecat sehingga Ribda mengalami penurunan belajar? Sebenarnya saya juga anak yang dulunya orang berada gitu kan Pak. Saya tuh suka belanja kayak sesuka hati saya. Saya tuh sering check out, jadi pokoknya paket tuh selalu datang gitu kan. Jadi setelah bapak saya tuh dipecat dan kondisi keluarga saya ini jadi tidak stabil, saya tuh kayak ini saya tidak bisa belanja lagi. Terus saya tuh kepikiran gitu Pak, saya kepikir kan, kayaknya selama ini saya memang salah mungkin ya, karena terus-terusan menghabiskan duit orang tua saya. Terus saya tuh tidak bisa nabung apa segala gitu kan. Jadi saya tuh kayak ngerasa ini sih tidak baik buat saya kan, karena juga saya rasa tuh mengaruh juga Pak ke diri saya nantinya. Saya mikirnya gini Pak, nanti kalau saya memang jatuh miskin tidak ada yang mau ngomongin saya Pak, karena saya tuh kayak anaknya memang udah kayak terlihat kaya gitu Pak di mata teman-teman saya. Jadi tuh saya malu juga, jadi kepikiran, dan saya tuh kayak tidak fokus ke Pak untuk belajar tuh gitu. Nah, jadi dapat Bapak simpulkan dulu ya bahwa Kak Ribda ini sebenarnya itu dulunya suka belanja, suka shopping, sampai sekarang ya Kak? Jadi Kak Ribda suka belanja shopping, dan akibat dari itu Kak Ribda tuh kayak bingung gitu ya, karena ada alasan lain juga mengenai Bapak Ribda ini dipecat dari pekerjaannya. Sehingga dalam situasi Kak Ribda yang sekarang, karena kondisi
Kak Ribda yang ya bisa dikatakan lagi terpuruk ya Kak. Iya. Nah jadi Kak Ribda itu bisa berpikirlah kayak memiliki kecemasan kan. Nah jadi karena itulah Kak Ribda itu kayak berpengaruh dengan motivasi belajar Kak Ribda yang menurun. Apakah benar? Benar Pak. Seperti itu. Jadi hal itu kayak saya merasa terbebani dan saya butuh solusi dan masukan dari Bapak sebagai guru BK yang bisa membimbing saya, bisa membantu saya mencari solusinya Pak ke depannya. Saya juga sebenarnya merasa bersalah kepada orang tua saya karena saya tuh terlalu kayak berlebihan gitu Pak. Jadinya sampai sekarang kan berdampak juga kepada saya jadi anak yang kayak apa-apa harus manja dengan orang tua, minta ini minta itu harus dituruti. Jadi sekarang karena kondisi orang tua saya begini, saya tuh kayak bingung Pak, nantinya saya juga takut, malu, pokoknya campur aduk Pak. Ya kamu mengatakan orang tua kamu kondisinya seperti itu ya, kayak lagi terpuruk. Tetapi kenapa Kak Ribda lebih memilih sering belanja online itu sampai sekarang? Tidak tahu ya Pak, karena mungkin dari kecil saya tuh sudah dimanja, apa yang saya mau dituruti. Jadi ketika saya lihat di Shopee atau TikTok gitu kan untuk belanja tuh ada yang barang menarik dan saya suka tuh saya langsung check out ya Pak. Jadi sampai sekarang pun dengan kondisi kedua orang tua saya kayak gitu, barang paketan saya masih datang. Dan Bapak juga mengalami hal itu ya. Nah Bapak juga mau bertanya nih, apakah barang yang Kak Ribda beli itu penting atau tidak? Apakah memang harus sesuai kebutuhan Kak Ribda itu? Sebenarnya kayak barang tuh nggak penting benar Pak, tapi saya tuh suka. Tapi kayak kalau saya udah beli tuh saya udah beli punya terus saya abaikan gitu. Jadi ada saat ada fasenya pas itu saya beli apa ya, kayak pokoknya nggak penting lah menurut orang tua saya kan. Jadi saya kena omel Pak. Nah terima kasih ya Kak Ribda, karena Kak Ribda telah memberikan permasalahannya dan sekarang Bapak jadi mengerti mengapa Kak Ribda mengalami motivasi belajar yang menurun. Karena Kak Ribda ini mengalami perasaan kecemasan karena dari omelan orang tua, Kak Ribda boros, Kak Ribda sering beli-beli hal yang tidak penting juga, dan kondisinya orang tua Kak Ribda itu dipecat dari kerjaan. Nah, baik, terima kasih Kak Ribda karena telah memberikan keluh kesahnya, unek-uneknya kepada Bapak. Di sini Bapak menyarankan sedikit ya kepada Kak Ribda. Seharusnya Kak Ribda itu bisalah mengerti kondisi orang tua Kak Ribda terlebih dahulu. Kan di posisi ini kan orang tua Kak Ribda itu kan kayak dipecat dari pekerjaannya. Nah dengan dari kondisi itu Kak Ribda seharusnya bisa mengerti keadaannya, dengan Kak Ribda itu tidak boleh boros, dan Kak Ribda itu juga harus bisa memikirkanlah apa sih yang harus Kak Ribda beli, apa yang Kak Ribda butuhkan sekarang dan apa yang Kak Ribda tidak butuhkan sekarang. Itu juga kan bisa membantu agar ekonomi keluarga Kak Ribda stabil. Nah jadi dengan adanya ekonomi Kak Ribda stabil, itu juga berpengaruh dengan perasaan Kak Ribda. Kak Ribda tidak cemas, serta motivasi belajar Kak Ribda tidak menurun lagi. Kak Ribda bisa semangat. Nah seperti itu. Baik, apakah sudah jelas? Jelas Pak. Terima kasih sebelumnya. Jadi dari saran yang Bapak kasih, saya sudah kepikiran di kepala saya bahwa apa yang akan saya lakukan nantinya Pak. Nah baik, terima kasih ya Kak Ribda. Nah selanjutnya Bapak kan telah memberikan saran kepada Kak Ribda. Menurut Kak Ribda nih, langkah apa pertama-tama yang harus Kak Ribda lakukan untuk Kak Ribda bisa berubah lah dari hal yang Kak Ribda inginkan itu? Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan, mungkin saya akan belajar untuk menabung ya Pak, karena dan saya akan mengubah kebiasaan buruk saya tadi, seperti kayak saya belanja sesuka hati saya padahal barang itu enggak penting gitu. Jadi saya akan mulai untuk mengubah semua itu
dan saya akan mulai rajin menabung dan membeli barang yang memang saya butuhkan gitu. Selain itu saya juga akan berbicara kepada orang tua saya agar bisa memperbaiki komunikasi kami gitu. Nah, dengan adanya pemikiran yang terbuka dari Kak Rifda kan bisa kan memikirkan dampak apa yang terjadi jika Kak Rifda itu hemat, dan itu juga bisa menstabilkan ekonomi keluarga Kak Rifda kan. Nah, seperti itu, tidak banyak pengeluaran untuk Kak Rifda, tidak banyak pemikiran dari Kak Rifda, sehingga Kak Rifda itu bisa kayak bisa semangat lagi belajarnya, bisa semangat lagi ketemu teman-teman sekolahnya, tidak malu, tidak segan, dan tidak sungkan, ya. Iya Pak. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk masalah Kak Rifda dengan orang tua, apakah ada masalah lagi? Mungkin kedepannya saya ingin ngobrol dengan kedua orang tua saya dan saya ingin kayak menunjukkan kepada mereka bahwasannya saya bisa berubah Pak, dan saya bisa berubah jadi lebih baik lagi, dan saya mungkin ya berubah menjadi anak yang lebih mandiri juga, karena kan saya kan anaknya manja Pak awalnya Pak. Jadi dengan kondisi kedua orang tua saya seperti ini, mungkin saya juga akan lebih mengerti keadaan mereka dan saya belajar untuk lebih baik lagi Pak. Ya, baik. Bagus Kak Rifda pemikiran seperti itu ya. Jadi Kak Rifda harus bisa berbicara dulu kepada orang tua. Kalau Bapak boleh tahu bagaimana cara Kak Rifda membangun hubungan baik dulu dengan orang tua Kak Rifda untuk bisalah berubah gitu dari kondisi Kak Rifda yang boros dan menjadi hemat, seperti apa? Sebenarnya juga saya merasa takut juga Pak untuk memulai berbicara. Takutnya kedua orang tua saya tuh kayak menghakimi saya, jadi saya sebenarnya takut untuk memulai berbicara dulu, tapi saya harus melakukannya Pak, karena memang saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwasannya saya bisa berubah gitu Pak, saya bisa berubah jadi lebih anak yang lebih baik lagi gitu. Rasa takut itu wajar ya Kak Rifda, apalagi untuk Kak Rifda yang sedang itu kayak berusaha berubah gitu dari perilaku Kak Rifda yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Tapi Kak Rifda tetap harus bisa mencoba nih untuk membuka hal baiklah dengan keluarganya, seperti berbicara, pertama-tama meminta maaf dulu kepada keluarga Rifda, dan agar Rifda tidak boros lagi, ya. Iya Pak. Nah, baiklah, sebelum kita akhiri, Bapak sebenarnya ada program nih untuk Kak Rifda, apakah boleh kita jalankan? Boleh Pak. Nah, jadi program ini bertujuan untuk melihat perkembangan dan perubahan dari Kak Rifda untuk seminggu ke depan. Boleh? Boleh Pak. Program seperti apa gitu Pak? Nah, jadi programnya ini berbentuk jadi Kak Rifda itu bisa menabung gitu, supaya itu bisa terlihat oleh kita perkembangan menabungnya Kak Rifda itu seperti apa. Dari Kak Rifda itu sering boros, belanja-belanja online, belanja-belanja apalah itu ya, yang menurut Kak Rifda itu lucu dan sangat menggemaskan, padahal itu tidak penting. Nah, jadi Bapak di sini ingin memberikan program untuk melihat bagaimana sih perkembangan Kak Rifda ini di minggu depan yang akan datang. Nanti Bapak cek, boleh? Boleh Pak. Nah, jadi bisa Kak Rifda simpulkan lagi apa maksud Bapak tadi? Jadi saya disuruh buat menabung dan nantinya akan dipantau terus oleh Bapak. Nah, seperti itu. Jadi selalu Bapak follow up ya, dan minggu depan berikan hasilnya kepada Bapak. Ini berguna untuk melihat bagaimana sih cara Kak Rifda mengelola keuangannya, sehingga Kak Rifda itu bisa berubahlah menjadi orang yang lebih hemat lagi. Boleh? Boleh. Nah, karena waktunya sudah habis juga ya Kak Rifda, Bapak mohon pamit undur diri juga, dan Kak Rifda juga mau masukkan. Pak, sebelumnya saya mau nanya, untuk minggu depan tetap di hari yang sama kah? Nah, untuk itu kita buat kesepakatan bersama, apakah mau di hari ini lagi atau berganti hari, itu Bapak menyesuaikan Kak Rifda, karena Bapak kan selalu stay di ruang BK ini. Boleh sih Gimana? Pak, tetap hari ini, tapi jamnya sekitar jam 10.30 diistirahat dulu gitu. Boleh. Jadi di sini kita
minggu depan kita akan bertemu di sini lagi ya Kak Ribda, dan bertemu di jam 10.30 dan di istirahat kedua. Apakah Kak Ribda siap? Siap Pak. Nah, baik ya. Kalau gitu, karena saya juga akan masuk kelas lagi, Ya. saya terima kasih kepada Bapak atas saran dan masukan Bapak, serta Bapak sampai mengasih saya program untuk melihat perkembangan saya. Semoga saya bisa melakukannya Pak. Terima kasih ya Pak, saya izin pamit. Ya, semangat ya Kak Ribda. Ya, akhirnya aku bisa nabung dan aku akan mendirikan kepada Pak Aldi bahwasanya aku bisa menabung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oh, Kak Ribda, ya silakan masuk Kak. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan duduk. Permisi ya Pak. Ya. Baik Kak Ribda, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, wah kelihatannya Kak Ribda senang ya hari ini. Seneng banget loh. Alhamdulillah. Karena saya akan menunjukkan hasil menabung saya sama Bapak. Alhamdulillah. Nah sebelumnya Kak Ribda duduknya aman posisinya? Aman Pak, aman banget. Sudah hafal ya. Udah banget. Ya, nah terima kasih Kak Ribda telah datang di pertemuan kita yang ketiga ya. Nah di sini Kak Ribda tahu kan agenda kita selanjutnya apa? Tahu dong. Apa? Kita akan membahas program yang kemarin. Nah betul, boleh Bapak lihat? Boleh dong Pak. Ini saya sudah membawa catatan saya dan tabungan saya. Ya boleh Bapak lihat ya. Boleh, Pak. Lihat. Berat. Tidak. Oh, Kak Ribda banyaknya tabungannya ya? Dalam seminggu ini saya sangat berusaha untuk menyisihkan uang yang saya dapatkan dari orang tua saya. Saya tuh kayak uang yang orang tua saya berikan, enggak saya jajani Pak, tapi saya bawa bekal dari rumah. Nah, seperti itu. Jadi, ya bisa Bapak berikanlah kepada Kak Ribda bahwa alasan Bapak memberi program ini yaitu untuk mengubah kebiasaan buruk yang pada Kak Ribda lakukan yang kemarin-kemarin. Nah, jadi dengan Bapak mengadakan program ini, Kak Ribda bisa mengubah pola pikir Kak Ribda bahwa kalau Kak Ribda boros, sering beli-beli hal yang tidak penting, padahal itu juga ya mempengaruhi buruk lah ya untuk Kak Ribda. Kak Ribda bisa kepikiran gitu, bahkan ekonomi keluarga Kak Ribda bisa ya berubah lah. Nah jadi dengan adanya program ini Kak Ribda bisa jauh lebih hemat. Betul. Nah, selain itu untuk hubungan dengan orang tuanya apakah sudah mulai berbicara atau belum? Kemarin saya kan sudah mulai berbicara kepada mereka Pak, bahwasanya saya juga sudah bilang kepada mereka bahwa saya sudah bercerita dengan guru, dengan Bapak, guru BK saya, dan mereka tuh kayak senang gitu Pak mendengarnya bahwasanya saya diberikan program untuk menabung, dan saya juga menunjukkan kepada mereka Pak. Dan akhirnya mereka juga sekarang tuh udah jauh lebih baik lagi karena mereka udah melihat perubahan dari saya juga mungkin ya Pak. Dan saya tuh setelah menabung ini saya juga lebih semangat Pak untuk datang ke sekolah karena kan dikasih uang buat saya tabung. Nah, kalau nggak dikasih uang saya nggak mau sekolah. Tidak gitu sih Pak. Iya, nah jadi dengan adanya tujuan ini Kak Ribda bisa berubah dan bisa banyak kan dampaknya kan kepada Kak Ribda, motivasi belajar Kak Ribda meningkat, Kak Ribda bisa berbicara dengan orang tua, sering diomel lagi. Enggak sih Pak. Nah, karena inilah bentuk kita ya sebagai bapak juga, nanti itu juga sebenarnya bapaknya boros. Nah, tapi dengan adanya ini kita jadi bisa menabung, bisa kita hematkan uangnya, bisa kita sisihkan. Nah, seperti itu. Baik Kak Ribda, Bapak apresiasi ya untuk program ini. Semoga Kak Ribda selalu bisa menabung, hemat, dan tabungan ini kan juga punya kita nantinya. Nah, jika kita sudah terkumpul, nah Kak Ribda kan bisa menggunakan uang ini tuh kayak beli hal yang nanti sesuai kebutuhan Kak Ribda ya. Nah, seperti itu Bapak berikan ke Kak Ribda ya. Makasih Bapak. Nah, ini juga ada minuman, boleh Kak Ribda ambil ya.
bawa pulang aja ya Pak, Boleh. buat di rumah. Iya. Terima kasih Bapak. Nah, baik, terima kasih ya Kak Rifda. Nah, Bapak ingin bertanya nih, selama Kak Rifda menjalani konseling dengan Bapak nih, apa sih yang Kak Rifda dapat? Oke, baik. Sebelumnya Rifda mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak yang sudah membimbing Rifda dari awal, mengarahkan Rifda bahwasannya Rifda harus gini, dan akhirnya Rifda mendapatkan efek itu Pak. Saya Rifda jadi lebih bisa merenungi lagi apa yang memang telah saya perbuat, dan akhirnya saya bisa menabung dan bisa mempererat hubungan saya dengan orang tua saya kembali, karena kemarin kan mereka kan kelahi juga karena Rifda tuh boros Pak, karena duit tuh tidak lama habis gitu. Mungkin dari bertemu dengan Bapak saya juga lebih tahu gitu bahwasannya memang tingkah laku saya itu tidak baik gitu Pak, karena saya tuh kayak semua mau hati saya aja, dan saya sekarang tuh kayak udah mulai semangat lagi belajar, dan saya tidak bakalan malu dengan orang-orang lain bahwasan beranggapan saya kok dia tidak pernah jajan gimana lagi, tapi saya tidak malu Pak, karena saya memang tujuan utama saya ingin merubah diri saya untuk jadi lebih baik lagi. Ya, bagus ya Kak Rifda, karena Kak Rifda telah bisa berubah sampai sekarang gitu. Ada dampak perubahannya seperti itu. Nah, pelajaran yang sangat penting bagi Kak Rifda itu apa sama konseling ini? Yang paling penting atau utamanya gitu? Harus bisa lebih terbuka dengan kedua orang tua saya, Ya. dan banyak sih Pak. Kayak tadi saya jadi yang nggak bisa menabung, saya jadi bisa belajar untuk menabung, jadi saya tidak boros. Terus barang-barang di kamar saya yang tidak penting itu udah saya keluarkan Pak, kayak memang tidak penting gitu buat diri saya, tidak ada berdampak positif buat saya gitu. Saya tuh beli cuma buat kayak suka aja liatnya, terus dah saya abaikan aja. Jadi saya kasih ke orang yang memang mau yang memang suka dan memerlukannya. Jadi berdampak baik juga buat saya. Saya tuh dikenal orang dengan orang yang suka berbagi gitu ya. Saya suka sih Pak. Nah, bagus ya, dan alhamdulillah ya Kak Rifda, kita telah menjalani sesi konseling ini selama 3 minggu, dan alhamdulillah kita terdapat perubahan yang terjadi di Kak Rifda dan kepada Bapak juga. Terima kasih Kak Rifda karena telah mau berbicara dan membukakan dirilah kepada Bapak gitu mengenai permasalahannya, dan terima kasih juga karena telah mendengarkan solusi dari Bapak serta saran. Dan terima kasih juga menjadi pelajaran lah untuk kita berdua bahwa membeli barang itu kan memang baik gitu kan, apalagi yang tertarik atau yang bagus gitu, tapi ada kalanya kita harus bisa melihat itu sesuai kebutuhan kita atau tidak. Nah seperti itu. Nah karena waktu juga sudah mau masuk ya Kak Rifda ya. Iya Pak. Nah maka sesi konseling ini bisa kita akhiri ya. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak untuk 3 minggu ini. Saya sangat merasakan sekali perubahan, dan yang tadinya saya tidak semangat, saya jadi lebih semangat sekarang ya, Pak. dan itu juga terlihat dari Kak Rifda. Nah baik, bisa kita akhiri ya. Iya Pak. Bapak juga mohon maaf ya ketika dalam sesi konseling 3 minggu ini terdapat salah kata dari Bapak maupun tindakan dan perilaku dari Bapak. Bapak mohon maaf ya pada Kak Rifda. Baik, bisa kita akhiri. Izin ya Pak. Ya. Saya pamit dulu. Ya. Terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan Bapak betah-betah di sekolah ini ya Pak. Ya, dan semoga Kak Rifda selalu bersemangat ya ke Ruang BK, jangan takut Ya, lagi. Pak, pasti. Nah. Selalu mau kan Pak jadi pendengar saya? Mau. Terima kasih Bapak. Ya. Saya izin. Ya, Assalamualaikum. semangat terus ya Kak Rifda. Terima kasih Bapak. Iya.